Bapak Ibu silakan, di depannya sudah ada Chromebook, silakan dibuka. Apabila belum terkoneksi ke internet, passwordnya angka 1 sampai 7 tambahin R-nya. Oke, izin Pak, saya ingin berdiri dulu. Bapak Ibu sekalian, di sini mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk mengajarkan. Bapak tadi sudah bilang di sini banyak senior, Pak Ismat 15 tahun, Pak Haji, Bu Upit, Bu Susan. Wah, ini para senior semua. Dalam pembelajaran pasti lebih berpengalaman dari saya. Mohon maaf, cuman di sini saya hanya ingin share, ingin berbagi sedikit pengetahuan yang pernah saya pelajari, yang pernah saya dalami, dan semoga bisa diaplikasikan oleh Bapak Ibu di dalam kelas. Jadi ini istilahnya kalau kita makan banyak lauk pauknya, saya mau cobek gitu, namahan seperti itu. Ya itu istilahnya seperti itu. Saya yakin di sini Bapak Ibu sekalian sudah menguasai banyak materi model pembelajaran seperti itu. Oke, kita mulai di sini. Saya akan memaparkan tentang praktik pembelajaran model Soul dengan memanfaatkan portal rumah belajar. Kenapa saya ingin membahas tentang ini? Kebetulan model Soul ini sekarang lagi berkembang di setiap sekolah, di setiap negara. Nanti saya akan paparkan lebih jauhnya. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin mengutip ini dari Ar-Ra'd ayat 11. Bu Susan barangkali lebih tahu, mohon maaf Bapak juga. Ini hanya pandangan saya saja. Di sini ada kata-kata sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Apa yang saya pahami, apa yang saya ambil dari kata-kata ini? Saya meyakini seperti ini, bahwa manusia, kita terlahir ke dunia ini punya pilihan, punya kebebasan oleh Allah untuk memilih apakah kita mau berubah atau tetap. Itu yang saya pahami dari ini. Ketika kita mau berubah, berarti otomatis kita harus berjuang memperbaiki diri secara terus dan terus. Tapi kalau kita hanya mau di sini saja stuck, berarti ya sudah, saya cukup segini saja, ilmu saya segini saja sudah cukup. Itu yang saya pahami. Maka di sini kita punya pilihan untuk apakah mau maju atau tetap, apakah mau berubah atau tetap. Seperti itu. Selanjutnya, ini ada dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu. Jadi sekarang ini di kelas ataupun dimanapun zaman emang sudah berubah. Zaman dulu tidak ada handphone, tidak ada laptop, pembelajaran hanya berpusat pada buku. Dan yang paling penting zaman dulu guru adalah sumber ilmu. Sekarang kita berubah sedikit. Guru bukan lagi sebagai sumber ilmu, tapi ilmu sekarang sudah istilahnya tersebar di Facebook, di YouTube, dimanapun. Maka peran guru bergeser menjadi fasilitator, hanya yang memfasilitasi, hanya yang jadi guide, penunjuk, guide apa sih bahasanya? Pembimbing, betul. Hanya sebagai pembimbing yang mengarahkan supaya mereka tidak salah kaprah. Seperti itu. Nah, mohon izin, ini ada kutipan dari Paul Scholes. Barangkali ada yang bertanya, saha sih Paul Scholes? Nah, malu dijawab sahabat. Yang penting ada namanya Paul Scholes. Dia menyebutkan ada 3 tipe kepribadian manusia. Ada 3 tipe kepribadian manusia. Yang pertama quitter. Quitter itu ketika dia menghadapi tantangan, dia pulang. Saya tidak akan mampu menghadapi tantangan ini, ya udah saya menyerah. Itu tipe quitter.
Yang kedua tipe camper. Tipe camper itu di mana dia itu ketika ada masalah dia lawan sampai berhasil, sampai sukses. Tapi sayangnya ketika dia berhasil dalam satu hal, yang tipe camper ini dia sudah merasa nyaman, tidak mau mengembangkan diri lagi, tidak mau istilahnya mencari ilmu, menambah lagi, misalkan tidak ada. Itu untuk tipe camper. Dan yang terakhir adalah tipe climber. Jadi tipe climber ini dia sudah berhasil terus. Pertanyaannya, kira-kira kita di tipe mana nih? Ayo coba. Ini tipe Twitter, camper atau climber? Tapi jujur, saya meyakini satu hal ini. Semua yang ada di sini itu tipe climber. Serius? Saya meyakini semua yang ada di sini adalah tipe climber kalau dalam hal materi. Sayangnya Pak Budi gak ada di sini nih. Saya ingin nanya, dia udah punya mobil berapa? 5 ya? Apakah dia ada keinginan untuk menjadi 6 atau 7 gitu? Kalau seandainya seperti itu berarti dia ini tipe climber dalam hal materi sebenarnya. Ya, bosan ya. Semua, termasuk saya juga gitu kan. Semua dalam hal materi, dalam hal duniawi barangkali tipenya climber, pekerja keras. Pada orang datang ke sekolah ngajar, oke mungkin mau ada tambahan. Tapi pertanyaannya ini bukan masalah materi. Dalam dunia pendidikan, kita kira-kira tipe mana nih? Ya, silakan. Coba Bu Nur Hasanah kira-kira kalau dalam dunia pendidikan tipe campers gitu ya, oke, tidak apa-apa, oke. Betul, oke. Jadi gini, tadi di awal saya sudah katakan bahwa manusia itu punya pilihan. Nah, ketika kita merasa, kita introspeksi bahwa kita itu adalah tipe quitter misalkan, dari mulai sekarang kita bisa memutuskan, karena kita punya pilihan. Saya mampu menjadi minimalnya tipe camper, maksimalnya tipe climber, gitu. Walaupun misalkan tidak terbatas oleh umur, oleh fasilitas atau yang lainnya. Kalau kita ada niat, insya Allah yang akan membantunya. Betul Bu Ati ya? Ya Bu Ati kan sekarang lagi PPG ya, udah mau menyerah. Asalnya di tipe quitter, tapi berjuang terus, berdoa terus. Sekarang udah mulai masuk ke tipe camper barangkali. Nanti insya Allah jadi tipe climber. Oke, selanjutnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, di depannya sudah ada laptop ya. Kita akan bermain kuis. Insya Allah katanya ada hadiah yang juara gitu ya. Oke, kita bermain kuis dulu. Yang pakai handphone boleh, yang pakai Chromebook juga boleh. iPhone katanya. Oke, nah Bapak Ibu sekalian, nanti nanti saya akan sharekan linknya. Nah silakan klik joinmyquiz.com, masukkan kodenya. Setelah itu tulis namanya boleh apalah. Oke, karena keterbatasan waktu, di sini sudah jelas yang menjadi juara game pertama yaitu Ibu Nur Hasanah dengan total skor 5.000. Yang kedua Bu Ati dan yang ketiga Pak Dodi, luar biasa. Tapi karena hadiahnya terbatas, hanya juara pertama saja yang diambil.
Ini isinya jangan main-main. Silakan Bu Nur Hasanah maju ke depan untuk mengambil salah satu. Oke. Yang masih dimakan belum tahu. Oke. Diari apa diari? Wafer sama wafer. Oke, kita lihat analisanya. Di sini ada beberapa polling ya. Kita lihat analisa. Di sini, apakah Anda pernah menggunakan rumah belajar? 6 bilang ya, tidak dua hanya yang tidak hanya 2. Luar biasa, berarti sudah pada kenal nih. Selanjutnya, seberapa sering Anda menggunakan fitur rumah belajar? Sering, 3 orang, luar biasa. Jarang, 5, tidak pernah, 1, luar biasa. Ternyata ada gitu ya. Di antara fitur di bawah ini mana yang pernah Anda gunakan? Sumber belajar 5 orang yang paling populer. Selanjutnya pembatik adalah betul semua, luar biasa. Level dalam pembatik. Oke. Oh betul semua, ini luar biasa nih. Oh tidak ada 7 orang yang benar, 3 kurang tepat. Oke, saya kira itu jadi ternyata mengejutkan gitu. Saya kira masih sedikit yang tahu tentang rumah belajar dan luar biasanya ternyata sudah ada yang sering menggunakan juga gitu. Malahan ada kata-kata sering di sana, berarti sudah barangkali saya juga keduluan mungkin yang menggunakan. Oke, selanjutnya setelah kuis ini sedikit tentang portal rumah belajar, dan nanti untuk spesifiknya insya Allah sama rekan saya Ibu Alwani yang akan menjelaskan lebih spesifik. Nah, di sini barangkali yang ingin saya garis bawahi, kenapa sih kita harus menggunakan rumah belajar? Ada beberapa kelebihan yang saya analisa dari rumah belajar ini. Pertama, yaitu konten materi sudah terverifikasi oleh Kemdikbud. Saya mencoba mengupload materi ke Pusdatin, ke rumah belajar ini dari tahun lalu sampai tahun sekarang belum diverifikasi. Aneh gitu. Jadi benar-benar kayaknya seleksinya ketat gitu. Yang kedua, materi bisa diakses dengan web atau aplikasi. Jadi ada aplikasinya rumah belajar. Nah ini yang saya suka ini. Siswa bisa fokus dalam mempelajari materi karena kontennya hanya pembelajaran. Jadi rumah belajar ini beda sama YouTube. Ketika kita ngasih YouTube ke anak-anak, kita klik misalkan anak-anak ngebuka YouTube, itu di pinggir-pinggirnya kan ada video-video gitu, mengganggu konsen anak. Tapi ketika kita membuka portal rumah belajar, hanya pembelajaran saja yang tampil itu. Nah itu jadi anak bisa lebih fokus dalam pembelajarannya. Dan yang terakhir yaitu tugas bisa langsung diberikan kepada murid tanpa harus login. Jadi kemarin saya mencoba ya di kelas 9 bikin eksperimen untuk rumah belajar ini. Jadi linknya ketika sudah dapat, anak tidak usah login, mereka bisa langsung membuka fitur rumah belajar ini. Nah ini untuk fitur utamanya. Nanti insya Allah akan dijelaskan lebih detail. Ada kelas maya, sumber belajar, soal, dan laboratorium maya. Dan fitur-fitur pendukungnya yaitu banyak sekali. Kurang lebih ada 8 fitur pendukung di sini. Nah barangkali itu untuk fitur rumah belajar. Nah ini saya di sini akan memperkenalkan tentang SOLES, Self Organized Learning Environment. Tujuan akhir dari pembelajaran ini sebetulnya simple. Minimalnya Bapak Ibu di sini ketika ada MDM atau di luar, ketika ada orang yang menjelaskan tentang SOL, sudah tahu lah, sudah tahu. Oh SOL itu ini. Minimalnya itu. Maksimalnya saya ingin Bapak Ibu di sini mencoba menerapkan. SOL ini tidak sesulit namanya kelihatan sulit. Self-organized learning environment. Aplikasinya itu sangat simpel sekali, mudah sekali. Bapak Ibu barangkali sudah pernah menggunakannya di kelas, tapi
barangkali tidak tahu apa modelnya ini. Ini model pembelajaran. SOLE atau Self-Organized Learning Environment atau lingkungan belajar mandiri digagas oleh praktisi pendidikan asal India bernama Sugata Mitra. Ini lahirnya dari India. Selanjutnya dari India berkembang ke Inggris, ke Amerika, dan ke negara lainnya, dan sekarang sudah berkembang termasuk di negara kita juga. Ya, pembelajaran ini mulai berkembang, mulai populer ketika pandemi akhir 2019, karena ini efektif digunakan untuk pembelajaran daring juga, seperti itu. Nah, ini yang paling penting. Jadi sebenarnya SOLE itu kelihatannya rumit padahal gampang. Kita bisa sambil membayangkan, ya Bapak Ibu bisa sambil membayangkan aplikasi atau sintaks yang harus kita lakukan ketika pembelajaran SOLE. Ketika kita pembelajaran di awal kita coba, saya tanya, kalau dalam pembelajaran yang pertama kita lakukan biasanya apa Bu? Bapak Ibu silakan. Berdoa, betul ya, terus? Ngecek absen, betul. Betul, ada nanya kabar ya, terus persepsi lah, secara kabar semuanya ya. Itu. Setelah itu kita mulai. Nah, kalau kita bayangkan ketika kita masuk ke kelas, sintaks dari SOLE itu mudah sekali. Ketika kita sudah mulai masuk ke materi, diawali dari pertanyaan dulu. Kita kasih anak-anak pertanyaan, mau itu dalam bentuk kertas atau kalau PowerPoint dalam bentuk PowerPoint. Misalkan gini, saya akan ngebahas tentang naratif teks. Nah, saya akan membuat pertanyaan. Misalkan, apa sih naratif itu? Ada berapa tipe naratif itu? Apa generic structure-nya? Misalkan, barangkali kalau dalam PPKN, misalkan ada pembahasan tentang toleransi. Apa sih toleransi itu? Bagaimana cara mengaplikasikan? Itu berawal dari pertanyaan. Jadi kita tanya dulu ke anak, cek dulu pengetahuan awalnya. Ketika misalkan anak ada yang mencoba, mungkin kita kasih kesempatan untuk menjelaskan. Nah, setelah itu kita tidak kasih tahu langsung jawabannya. Ketika kita sudah memberikan pertanyaan ke anak-anak, pertanyaannya misalkan dalam bentuk kertas bisa di print 4 lembar, 3 lembar, 2 lembar atau selembar. Setelah itu kita organisasikan anak. Bikin grup, silakan kalian membuat grup 4 atau 5 grup dengan anggota misalkan 4 atau 5 orang per grupnya. Kita grupkan anak-anak. Dan setelah itu anak kita instruksikan untuk mengeksplor pertanyaan-pertanyaan kita itu. Nah, yang bedanya kalau model SOLE itu mendorong siswa untuk menggunakan teknologi seperti komputer atau handphone. Itu beda sama discovery learning. Ada discovery ya. Nah, kalau SOLE itu lebih mendorong anak-anak untuk menggunakan teknologi, karena kalau hanya berfokus pada buku itu kaku, hanya itu saja ya. Tapi kalau dengan teknologi, dengan handphone, ada YouTube, ada website, ada apa-apa. Nah itu, kalau di SOLE itu anak dituntut untuk mengembangkan materi yang kita kasih. Jadi tadi peran guru sebagai fasilitator, kita hanya kasih aja. Ini coba pertanyaan ini kalian jawab, tapi pertanyaannya yang sifatnya bukan iya atau tidak, tapi menjelaskan. Coba jelaskan apa pengertian ini apa, seperti itu. Sintaks yang kedua itu, siswa dikelompokkan. Ketika sudah dikelompokkan, siswa eksplorasi. Kalau misalkan mau menggunakan SOLE ini, suruh anak bawa handphone. Kalau tidak bawa handphone, bawa ke ruang komputer di sini dalam bentuk kelompok. Biasanya dari setiap kelompok 1 handphone, 2 handphone, atau barangkali 1 kelompok itu biasanya cukup. Itu yang pernah saya lakukan. Setelah itu kita hanya memonitor saja. Misalkan lihat sudah sejauh mana, apa kesulitannya, masalah-masalah yang mereka hadapi. Nah, ini yang menariknya adalah presentasi.
Jadi setelah anak mengeksplorasi tiap kelompok, nanti ada sesi presentasi. Presentasi supaya menarik, setiap grup itu jangan sama. Misalkan saya membuat 4 pertanyaan. Pengertian naratif teks, tipe-tipe naratif teks, generic structure-nya. Nah, yang 3 itu kelompok 1 misalkan, atau siapa yang akan membahas tentang apa itu naratif? Siapa yang akan membahas tentang tipe-tipe naratif itu? Misalkan gitu. Jadi itu mengefektifkan waktu untuk anak-anak dan juga supaya tidak monoton. Jadi anak kalau misalkan mendengar ini pengertian lagi, ini misalkan tipe-tipe lagi, itu monoton, kurang efektif. Setelah presentasi, kita evaluasi, kita review lagi pembelajarannya untuk meyakinkan, dan setelah itu kita biasanya beri komen kepada yang tadi presentasi, apa kelebihannya, apa kekurangannya. Nah, yang saya lihat dari kelebihan Sole ini apa? Guru itu hanya di awal saja berperan. Kita kasih soal, bukan kasih pertanyaan tadi. Setelah itu kita hanya santai saja. Tidak usah kita ngabang-ngabang sampai ngebul misalkan, atau sampai capek lah istilahnya, misalkan menjelaskan ini, nulis di sana gitu, misalkan cangkel, udah kita kasih pertanyaannya, silakan kalian cari, tapi dalam bentuk kelompok. Nah, ini yang paling harus digarisbawahi di sini, Sole itu harus menggunakan teknologi, dorong mereka untuk mengeksplor, karena kalau hanya dari buku kaku, hanya pengertian satu pengertian saja. Padahal di luar sana banyak ilmuwan, banyak istilahnya para ahli dalam hal itu. Terkadang gini, kalau saya ngajar satu materi, kalau saya yang ngejelasin anak kadang bosan. Pasang diri bosan. Tapi kalau kita kasih YouTube-nya misalkan ibu-ibu yang lumayan wajahnya lumayan rasa cantik misalnya, itu anak-anak nonton gitu. Aneh gitu kan? Padahal sama-sama guru, dan saya juga guru, tapi tadi saya sudah katakan bahwa kita itu hanya sebagai fasilitator. Jadi kita harus bisa menggunakan sumber yang ada untuk anak-anak supaya bisa berkembang lebih jauh. Jadi itu ya, kalau kita bayangkan, pertama dari pertanyaan, kedua membentuk kelompok, yang ketiga anak-anak eksplorasi. Kalau kita sambil bayangkan, setelah eksplorasi kita guru memonitor saja, jadi santai gitu guru. Kenapa ya? Kalau saya gitu. Oke. Setelah eksplorasi, kita masuk ke presentasi, anak-anak presentasi tiap kelompok, dan yang terakhir adalah evaluasi. Itu ya, itu yang bikin mudahnya. Oke. Nah, apa sih yang menjadi kelebihan model Sole ini? Sole ini mengembangkan kecakapan abad 21. Yang pertama collaboration, karena anak-anak harus berkolaborasi, bekerja sama untuk memecahkan pertanyaan-pertanyaan tadi. Misalkan anak berkolaborasi, nah kamu nomor 1, aku nomor 2, saya nomor 3, itu kolaborasi di sana. Komunikasi otomatis ketika anak bekerja kelompok, mereka akan berkomunikasi lebih banyak. Tidak hanya ngelamun, mendengarkan. Berjeng saya pernah nanya ke anak, coba bapak ingin kejujurannya, anu jujur dibayar 5.000. Benar, saya pernah gitu. Ketika kalian di kelas, bapak sedang menerangkan, apakah 100% kalian ada di kelas atau ada di luar sana? Ada anak yang jujur, katanya gini, Pak, saya mau itu pemikiran lah naunya, ada game, bukan game, kayak trade itu yang saham, betul, gak tahu judi atau apa. Iya betul, kayak investasi gitu. Saya apa lagi mikirin investasi, kumaha carana saya kayak $2. Padahal matanya ningali ke saya gitu. Merhatikan pangaruna deh, si Cipto lah. Sebut nama sorry. Saya kenal. Saya kasih ya, nggak apa-apa kan guys, janji gitu kasih ya udah lah gitu. Cuman maksudnya pengen kejujuran mereka. Ternyata ketika kita ngomong di depan itu hanya sebagian anak benar-benar merhatikan gitu. Jadi orang ngebahas sabuku, budak mah masuk 3 kali paling. Lamun kita sabuku sabaris 2 baris kayaknya gitu. Barangkali solusinya bisa kita gunakan ini gitu. Setidaknya meminimalisir kita tuh supaya kita capek-capek bering gitu ya. Jadi kita hanya duduk saja gitu, memonitor gitu, dan nanti biasanya anak
ada sesi presentasi itu yang menantang buat anak. Ada komunikasinya itu tidak hanya sama teman, tapi nanti ada presentasi kepercayaan diri. Critical thinking ini berpikir kritis, jadi anak kan bertanya-tanya, apa sih naratif itu? Mereka mencari berbagai sumber dari internet, dari website, dari YouTube dan lainnya. Dan yang terakhir adalah creativity. Otomatis mereka harus kreatif menyusun laporan atau menyusun materi yang guru berikan itu. Dan ini yang kelebihannya yang kedua yaitu student center. Otomatis di sini siswa yang banyak bekerjanya. Guru ya tadi hanya memberikan tugas saja, pertanyaan saja dan memonitor dan nanti terakhir mengevaluasi saja. Guru berperan hanya 40%, sekitar seperti itu. Oke, ini catatan sedikit. Ketika kita dalam menggunakan model SOL ini, diusahakan siswa jangan terlalu banyak anggotanya. 6 orang, 7 orang itu kebanyakan. Biasanya siswa sebagian ada yang hanya cicing, santai, langsung pintar misalnya. Ada itu, serius. Makanya perkecil lah, maksimal 4 orang atau 3 orang. Perkecil jumlah siswa tiap kelompoknya. Yang kedua, ketika mereka presentasi, setelah mereka ditunjuk, misalkan kamu bagian A, kamu bagian B, kasih mereka persiapan 5 atau 10 menit untuk mempersiapkan kata-kata yang akan mereka tampilkan. Seperti itu. Dan barangkali itu saja model SOL, walaupun namanya serem, self-organized learning environment, aplikasinya tidak sulit. Barangkali Bapak Ibu sudah pernah melakukannya dulu. Barangkali ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, oke, silakan Pak. Sedikit aja Pak, nanya tentang SOL itu kalau misalkan dilihat kan sintaknya sebetulnya terlalu jauh beda dengan cooperative learning pada umumnya. Terus yang tadi dijelaskan juga sebetulnya kayak di SOL dan dunia lain juga pun sebetulnya ada tidak cuma satu materi pun. Nah kira-kira apa sih yang benar-benar membedakan SOL dengan cooperative learning pada umumnya? Luar biasa ini, pakar ini. Pertanyaannya, gini, sejauh yang saya pahami, SOL ini berdasarkan artikel yang saya baca, yang membedakan dari pembelajaran yang lain yaitu mendorong siswa untuk menggunakan TIK lebih banyak, Pak. Jadi berfokusnya ke sana, mendorong mereka untuk menggunakan TIK, mau itu komputer, mau itu handphone, TIK lebih banyak dan ada internetnya, katanya seperti itu. Jadi itu yang saya rasa yang paling membedakan. Kalau yang lain kan bebas ya, cooperative learning, discovery learning misalkan bebas, yang penting mereka bisa menemukan materi misalkan. Kalau di sini siswa dituntut lebih banyak menggunakan komputer, handphone, lebih mengeksplor ke apa istilahnya web seperti itu. Oke, kira-kira cukup Pak? Oh iya. Siap. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, barangkali cukup sekian dari saya. Mohon maaf, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.